Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mang Cek Bice di rumah pemirsa PAL TV? Pecak biasa setiap pagi kami ngerewangi Mang Cek Bice dari jam 9 sampai dengan jam 10. Dan pagi hari ini berewang dengan aku Mang Cek Midun. Dan aku Cek Sarah, apa kabar Pak Cek Bice galau di rumah yang mungkin hari ini lagi aktivitasan, mungkin lagi sarapan ataupun ini masih di kantor dan selesai senam. Dan kita hari ini bakal nganjuk ke informasi seputar informasi Kota Palembang dan Sumatera Selatan, pokoknya sampai jam 10 pagi ya Cek. Betul. Dan juga mungkin Cek Sarah kita menyapa pemirsa yang masih baru bangun ya. Karena memang ini hari Jumat biasanya sudah penuh agenda untuk weekend. Betul sekali. Tapi biasanya kalau masih bisa yang biasanya WFH juga yang masih WFH karena sudah freedom financial tuh biasanya kan. Betul. Cek Midon ini sudah ada gawean, sudah ada hobi yang dijalankan juga. Amin, amin. Sudah ada wirausaha. Nah. Anak buaya kan. Dan juga kita bakal nunjuk ke informasi ini yang khusus untuk pemirsa yang di rumah yang bergelut di bidang keuangan, Cek Sarah. Betul. Sudah ada narasumber yang luar biasa di studio Dopal TV. Kita sapa dulu. Selamat pagi Bapak Untung Nugroho. Selamat pagi Bapak. Beliau merupakan Kepala OJK Regional 7 Sumatera Bagian Selatan. Bersama dengan Ibu Andes Novitasari, Kepala Bagian Kemitraan OJK Regional 7 Sumatera Bagian Selatan. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi. Ya. Jadi memang kalau kita ngomong ke rai yang cerah, wong dua inilah yang punyanya Cek Sarah. Betul sekali. Karena ini anti buntu. Oh iya. Dan juga kita bakal ngebahas tema kita hari ini Bang Cek Bica, ini yang sering kita temui mungkin di berbagai masyarakat ya. Ini juga yang menjadi happening beberapa lewat ya. Betul. Ini kita bakal bahas tema tentang waspada investasi ilegal. Ini ada pinjol ilegal dan juga modus-modus penipuan melalui lembaga jasa keuangan. Dan pas kita hadirkan narasumber kita hari ini. Betul sekali pakarnya, langsung kita hadirkan hari ini Cek Widun ya. Nah, apa kabar Bapak? Iya, baik, alhamdulillah sehat. Sehat ya. Baik, Pak Untung dan juga Bu Andes, ini kalau kita mengenal lebih dekat dengan OJK Regional 7 Sumatera Bagian Selatan, boleh Pak diceritakan kepada Mas Cek Bica di rumah? Ya, selamat pagi para pemirsa PAL TV di rumah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada Cek Midun dan Cek Sarah, terima kasih. Ya. Dari Otoritas Jasa Keuangan, sering disingkat OJK, ini kami merupakan lembaga negara yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Jadi tugas OJK ini adalah melakukan pengaturan, pengawasan, kemudian juga perlindungan konsumen di bidang jasa keuangan. Ini sesuai undang-undang itu yang disebut jasa keuangan itu adalah bidang perbankan, pasar modal dan juga industri keuangan non-bank seperti asuransi, leasing, kemudian lembaga penjaminan, kemudian dana pensiun dan sebagainya itu skup tugas daripada OJK. Nah, OJK ini kantor pusat di Jakarta dan di Palembang ada kantor regionalnya. Betul. Jadi di Palembang ini kantor regional di Jalan Sudirman itu wilayah kerjanya ada 5 provinsi. Jadi ada Provinsi Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi dan Lampung. Jadi kami melakukan koordinasi di 5 provinsi. Di masing-masing provinsi itu ada kantor OJK juga. Tapi di sini kantor regionalnya seperti itu. Betul. Iya. Baik. Nah, kalau kita bicara tentang fungsi dan tugas tadi sudah sedikit dijelaskan, boleh lebih dipaparkan lagi Pak kepada masyarakat terkait dengan fungsi dan tugas dari OJK sendiri, Pak? Iya, jadi fungsi OJK tadi sudah saya singgung, melakukan regulasi di bidang perbankan, pasar modal dan industri keuangan non-bank. Jadi yang disebut regulasi itu OJK diberikan mandat oleh undang-undang untuk melakukan pengaturan. Jadi supaya lembaga perbankan itu bisa berjalan sesuai dengan tujuan untuk memajukan perekonomian negara gitu ya, dan juga bisa melayani dengan baik, melindungi masyarakat, itu kan perlu pengaturan. Betul. Jadi aturan OJK itu dikeluarkan dalam bentuk peraturan OJK. Nah, itu mengikat semua warga negara untuk melaksanakan gitu ya. Itu di bidang perbankan ada aturannya, pasar modal ada aturannya, industri keuangan non-bank ada aturannya gitu. Itu mengikat. Itu kemudian setelah membuat aturan kita melakukan pengawasan. Jadi pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan yang sudah kita beri izin, kita awasi, kita minta membuat laporan rutin setiap bulan, kita lihat keuangannya, kesehatannya, kemudian setahun sekali kita periksa, seperti itu pengawasan. Terus kalau satu lagi itu perlindungan konsumen, kan lembaga jasa keuangan itu kan melayani masyarakat. Betul. Ya. Nah, masyarakat yang dilayani itu seringkali ada ketidakpuasan, kemudian ada juga mungkin ada beda pendapat dengan
lembaga yang melayani. Nah itu kalau ada permasalahan bisa datang ke OJK untuk melakukan pengaduan. Secara datang langsung, tertulis, bisa WA, bisa telepon. Kita melayani, memberikan fasilitasi untuk pengaduannya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin boleh disimpulkan polisinya perbankan dunia gitu ya Pak. Karena memang mengawasi regulasi perbankan gitu ya Pak. Iya, perbankan, pasar modal dan industri keuangan lainnya. Ya. Oh jadi sudah merangkup lengkap ya Pak? Lengkap ya. Jadi kalau untuk mengawasi seperti audit seperti itu ya Pak? Iya, audit. Jadi bedanya BI checking sama OJK ini apa Pak? BI ya, Bank Iya. Indonesia. Nah, di Indonesia ini selain ada Otoritas Jasa Keuangan, ada juga Bank Sentral ya, disebut Bank Indonesia. Kalau Bank Indonesia itu tugasnya melakukan dia melakukan pengelolaan ekonomi makro. Jadi ekonomi makro itu inflasi, gitu. Bagaimana supaya Indonesia tidak inflasinya nggak terlalu tinggi, itu kan menjaga inflasi, menjaga nilai tukar supaya nilai tukar rupiah dengan valuta asing tidak terlalu cepat turun, cepat naik, supaya stabil gitu ya. Kemudian menjaga nilai rupiah ya, dan pengedaran uang kan kalau kita belanja kan pakai tunai kan pakai rupiah. Ada tulisannya Bank Sentral Bank Indonesia, dia menerbitkan uang kartal disebutnya. Ada uang logam, ada uang kertas. Tapi dia juga sekarang juga bertugas, kan sekarang uang kartal, uang logam diganti e-money. Betul. Kartu kredit, kartu debit, itu mereka juga melakukan pengaturan itu, sebutnya sistem pembayaran. Jadi itu tugas BI itu. Jadi ekonomi makro, sistem pembayaran. Sementara kalau OJK tugasnya tadi itu untuk melakukan pengawasan, pengaturan, perlindungan lembaga jasa keuangannya. Ya. Jadi mungkin BI lebih ke Agak masyarakatnya, OJK-nya lebih ke perbankannya ya Pak ya. Iya. Baik. Jadi beda, tugasnya beda sebenarnya. Betul. Iya. Kalau BI checking tadi dulu waktu pengawasan perbankan masih di Bank Indonesia sebelum tahun 2011. Kalau kita ambil kredit ke bank, data kita masuk ke BI checking namanya. Betul. Gitu. Tapi begitu OJK berdiri, BI checking ditutup dan diganti dengan sebutan SLIK OJK, jadi Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK. Jadi kalau ada masyarakat yang pinjam di bank ya, di leasing atau di mana, di pay letter gitu ya, datanya masuk ke Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK. Gitu. Jadi kalau misalnya masyarakat memerlukan data itu silahkan datang ke OJK. Nanti kita bisa perlihatkan datanya. Jadi sekarang yang mengaturnya semuanya dari OJK langsung. OJK ya. Dan yang menemani Pak Untung hari ini ada Bu Andes. Ini Bu Andes selaku Kepala Bagian Kemitraan OJK Regional 7 Sumatera Bagian Selatan. Boleh Bu Andes mungkin sedikit cerita tugas dari Kepala Bagian Kemitraan OJK dan sudah apa saja yang dilakukan begitu Ibu Andes? Oke, baik. Ya, selamat pagi pemirsa. Jadi kalau ditanya kemitraan tentunya udah langsung ya. Kemitraan, tugasnya bermitra dengan stakeholdernya OJK. Nah, kemitraan itu sendiri stakeholdernya bisa dari sisi internal, dari sisi eksternal, baik kepada masyarakat atau kepada instansi pemerintah ataupun kelembagaan lainnya. Nah, yang dilakukan yang pertama kita melakukan kerjasama dengan lembaga. Misalnya dari pemerintah daerah ya, kemitraannya mungkin sebagai salah satu contoh kita punya tim percepatan akses keuangan daerah. Jadi kemitraan kita di sana bagaimana caranya biar masyarakat di daerah bisa mengakses produk dan layanan keuangan di daerah, tentunya yang legal. Gitu. Kemudian dengan aparat penegak hukum kita juga melakukan kemitraan. Contohnya tadi bisa disebutkan terkait dengan produk layanan yang legal dan ilegal. Itu kita juga ada kerjasamanya, mitranya. Dan tak kalah penting kemitraan ini fungsinya lebih ke arah bagaimana meningkatkan literasi dan inklusi masyarakat terhadap produk layanan keuangan. Jadi bagaimana masyarakat memahami produk keuangan, bagaimana menggunakan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Jadi kalau kegiatannya dikatakan apa saja ya bisa dikatakan sapu jagat lah. Biar masyarakat itu kenal yang namanya produk layanan keuangan. Jadi tahu ya yang mana legal, mana ilegal, dan tujuannya itu sendiri seperti yang disampaikan Pak Untung, kan ada fungsi perlindungan konsumen. Nah, itu tujuan kemitraannya untuk melindungi masyarakat.
dalam menggunakan produk layanan keuangan gitu. Baik, jadi itu tugas dan fungsinya banyak sekali ya Bu yang dikerjakan Bu Andes. Jadi memang pintu utamanya Bu Andes dulu nih. Dan kalau mau kolaborasi harus lewat Bu Andes. Iya, betul. Ya. Dan kita ke tema kita Pak Untung ini terkait dengan waspada investasi ilegal, pinjol ilegal sama modus-modus penipuan ini melalui lembaga jasa keuangan. Karena kita tahu sekarang dunia sosial media berkembangnya pesat sekali Pak. Dan ini menjadikan sebuah ladang tanda kutip beberapa oknum terkait dengan penipuan ini sendiri. Selaku Kepala OJK Bapak melihat ini seperti apa Pak? Iya, jadi Cak Medun ini betul sekali. Jadi dengan adanya era digitalisasi ya. Jadi sekarang ini kan kita itu kan hidup di dua dunia ya. Jadi dunia nyata dan dunia internet. Dunia maya. Betul. Dunia internet ini sangat luas dan ke depan akan banyak sekali yang kita hadapi di dunia internet, termasuk di bidang keuangan ya. Jadi kalau dunia nyata keuangan itu kita harus datang ke bank gitu ya. Di dunia internet kita cukup buka HP, kita udah bisa akses bank gitu kan ya. Jadi kalau dulu orang itu berhubungan dengan bank itu kita datang ke bank atau melakukan transaksi di mesin ATM kan. Nah itu kita sebutnya point to point. Jadi artinya kita relatif aman karena ATM terhubung dengan kabel ke kantor bank. Kalau kita ke bank, kita langsung ketemu karyawan. Tapi dengan adanya dunia internet, dunia digital, yang tadinya pakai kabel point to point, itu kita melalui jalur umum atau yang disebut internet of things itu. Jadi internet itu dunia tanpa batas, kita bisa lewat di situ. Transaksi keuangan juga lewat di situ. Jadi kalau kita mau ke bank lewat internet, sekarang pengamanannya cukup yang disebut password, kemudian ada PIN transaksi, kemudian kita bisa transaksi kan gitu. Nah itu hanya dua pengamanan itu kita melalui internet yang jalur umum yang rimba belantara itu. Di situ ada juga penjahat, ada juga ulama, ada juga ustadz. Nah ini jadi pengamanannya itu password dan PIN kan gitu ya selama. Nah itu yang ke depan akan di dunia internet itu akan banyak sekali orang yang berniat kurang baik memanfaatkan internet untuk mencari keuntungan ya. Misalnya mereka tahu kalau kita menyimpan uang di bank dalam bentuk tabungan, kemudian punya mobile banking. Mobile bankingnya itu pengamanannya kan hanya password sama OTP sama PIN kan. Mereka akan berusaha mendapatkan itu dengan cara social engineering yang kita singkat SOCENG itu kan ya. Jadi kalau di media sosial kita harus berhati-hati. Misalnya kita masuk ke internet kemudian mendownload aplikasi IG atau Facebook, kemudian kita bersosialisasi di situ, seringkali mendapat postingan untuk tawaran-tawaran gitu ya. Itu nanti yang kita harus berhati-hati gitu. Iya. Kalau misalnya nih Pak Untung, kalau generasi Z kayak kita nih kan 4 jam lebih hampir melihat handphone, terus otomatis ini tertarik nih, ada ketertarikan untuk pay later kan, untuk menggunakan fasilitas pinjaman online. Nah itu gimana sih Pak? Tapi dijawabnya nanti dulu karena kita mau lihat pariwara berikut ini. Usai jeda pariwara, tetaplah bersama kami di Halo Palembang. Apakah mata Anda bermasalah dikarenakan faktor umur, terlalu lama beraktivitas komputer, dan keletihan membaca? Diikuti pola makan Anda yang tidak teratur selama ini. Jangan... Ya, terima kasih pemirsa, balik lagi di Halo Palembang. Dan kalau di segmen pertama kita sudah cukup jelas terkait dengan OJK atau Otorisasi Jasa Keuangan, ini sudah dijelaskan oleh Bapak Untung selaku Kepala OJK Regional 7 Sumatera Bagian Selatan, dan juga ada Ibu Andes Novitasari. Nah, kalau tadi sempat terpotong ini Syarah, pertanyaannya tadi yang ditanya ke... Ini masih benar-benar pengen tahu jawaban dari Pak Untung nih. Mewakili dari generasi Z nih ya Pak Untung ya. Kalau misalnya nih kan kita nih kan sebagai generasi Z sering banget nih buka-buka sosial media, terus ada tawaran-tawaran dari pay later. Nah gimana sih untuk pinjaman online itu yang ilegal sama non ilegal nih, gimana cara indikator untuk mewaspadainya? Iya, Cak Sarah, jadi memang
sekarang ya itu tadi ya, banyak sekali penawaran. Kita lagi tidur ditawarin pay letter. Atau kita lagi ke mall, lagi makan, ini mau bayar pay letter apa bayar tunai ya? Milih pay letter lah gitu ya. Nah ini yang adik-adik Gen Z ini harus hati-hati ya. Jadi artinya apapun pay letter ataupun apa namanya kan harus bayar, namanya utang. Ini kita harus menghitung juga kemampuan bayar kita pertama ya kan. Apakah nanti kalau kita ngambil tawaran-tawaran itu kita mampu membayar atau tidak. Sebab kalau kita ikut pay letter, data kita nanti akan diteruskan ke sistem layanan informasi keuangan OJK. Data adik-adik masuk ke sana gitu. Masuk ke SLIK tadi ya Pak? Masuk ke SLIK ya, singkatannya SLIK. Data identitas kita terekod, jadi ya ada kewajiban untuk melunasi pinjaman tepat pada waktunya. Itu kalau kita pinjam pay letter ya, atau apapun itu gitu. Terus yang kedua, selain kita menghitung kemampuan bayar itu, kita harus memastikan siapa itu yang memberikan pinjaman. Karena pay letter kan banyak ya, ada pay letter yang dari Shopee, dari macam-macam aplikasi macam-macam ya, aplikasi, tapi ada juga yang nggak kita kenal ya. Betul. Nah, nanti kalau kita berhubungan dengan pemberi pinjaman yang tidak kita kenal dan ternyata itu setelah kita cek nggak ada izinnya, itu nanti ada risiko kalau kita telat bayar, nanti kita dikejar-kejar yang debt collector yang sudah banyak di media sosial, cara penagihannya itu nggak sopan, atau mengintimidasi. Ada juga yang mengambil data-data pribadi kita di ponsel kan gitu kan ya, itu risiko-risiko itu. Makanya selain tadi kemampuan bayar, pastikan kalau pinjem di aplikasi yang berizin. Nah caranya ngecek ke website OJK. Di website OJK itu ada daftar pinjaman online yang legal gitu. Ada 102 sekarang. Jadi selain 102 jangan diambil gitu. Kalau pay letter, beberapa pay letter kan sudah disetujui ya. Di situ juga ada daftarnya. Jadi ada ya itu tadi ya yang harus diperhatikan itu. Jadi jangan hanya tergiur karena nggak bayar gitu ya. Atau bunganya nol kan kayak bunganya gitu. Bunganya nol kan ada biaya administrasi, ada yang lain-lain yang kita nggak sadar gitu, nggak sadar ternyata membebani kita. Dan justru bisa dicek melalui websitenya OJK ya Pak? OJK itu dan klik nanti coba di ojk.go.id itu banyak sekali informasi yang kita bisa peroleh di situ. Ya, ini jadi penting banget untuk generasi Z lebih waspada dan lebih teliti lagi ya Pak ya. Betul. Kalau untuk respon laporan masyarakat Pak terkait dengan pinjol ilegal begitu Pak, apakah sudah masuk ke OJK dan ternyata banyak begitu Pak permasalahannya? Iya, jadi untuk OJK ini tadi kan tugasnya kita melakukan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan yang legal ya. Kalau yang ilegal ini itu OJK tidak bisa bekerja sendiri, jadi OJK bersama dengan instansi lain membentuk Satuan Tugas Waspada Investasi namanya. Jadi itu sesuai dengan undang-undang yang baru P2SK nomor 4 tahun 2023 ini barusan saja diundangkan, malah diperkuat. Jadi untuk melakukan pencegahan terhadap pelayanan jasa keuangan yang kita sebut ilegal tadi, OJK diberi mandat undang-undang untuk membentuk Satuan Tugas Waspada Investasi dengan 12 kementerian lembaga. Nah itu kita melakukan tindakan pencegahan dan penindakan. Jadi kalau pencegahan ya kita melakukan edukasi gitu kan ya. Seperti hari ini terima kasih kepada PAL TV yang memberi kesempatan OJK untuk edukasi. Kemudian juga ada secara sistematis kita kan melakukan kerjasama dengan kementerian lembaga ya. Jadi misalnya dengan Kementerian Pendidikan kita menyiapkan buku bahan ajar untuk SD, SMP, SMA itu tentang mengenal lembaga jasa keuangan. Jadi sudah ada buku ya gitu. Dengan kampus juga kita sering melakukan sosialisasi, itu pencegahan ya. Dan kalau di OJK itu sering sekali kita ada kegiatan gitu. Nah, dan juga untuk represifnya kita membuka layanan pengaduan. Jadi layanan pengaduan OJK itu call center 157 itu 24 jam. Kita juga membuka layanan WhatsApp 081 157 157 157. Itu WA saja, itu untuk menanyakan apapun, bisa juga email. Jadi kita terbuka, bahkan setiap
jam kerja kita menerima kedatangan masyarakat untuk melakukan pengaduan, kita membuka layanan gitu ya masyarakat untuk pengaduan. Berarti luar biasa ya. Iya. Sudah betul-betul sudah melakukan sosialisasi ya Iya. ya Pak ya. Jadi juga masyarakat juga dirangkul. Jadi buat masyarakat di rumah yang mungkin nih udah terjebak online, mau curhat-curhatan boleh langsung silakan nanti ke IG-nya OJK aja ya Pak atau ya. WA aja, WA Di situ lengkap Iya, ya. iya. Nah ini izin juga Pak pertanyaan dari netizen ini terkait dengan tema kita hari ini. Selamat pagi katanya untuk Pak Untung berkaitan dengan pinjol Pak, ini ingin bertanya apakah dengan kita melakukan pinjol data diri akan tersebar, dan juga ini apakah yang terjadi jika nasabah terkait ini tidak membayar pinjol dan akankah terkena hukuman pidana katanya Pak. Kalau tidak bayar? Iya, itu pertanyaan dari Deli.12 Pak, silakan Pak dijawab. Iya, terima kasih Deli. Deli ini bagus banget pertanyaannya. Jadi kalau pinjol singkatan pinjaman online itu ada dua. Ada pinjaman online yang berizin ya. Pinjaman online yang berizin itu dia sah ya dan ada izinnya dan diawasi oleh OJK. Nah kalau pinjaman ini jumlahnya 102 lembaga. Nah kalau pinjamnya ke sini ya sesuai perjanjian harusnya bayar ya, harusnya bayar dan data pribadi tidak akan tersebar karena mereka bekerja sesuai aturan OJK dan setiap tahun kita periksa gitu ya. Jadi nanti kalau ada pelanggaran kita bisa menindak terhadap pengurus yang bersangkutan. Tetapi kalau adik ini pinjamnya ke pinjaman online yang tidak berizin atau yang kita sebut ilegal, bisa saja data pribadinya tadi tersebar gitu karena tidak ada yang kontrol gitu, dan kita juga nggak tahu alamatnya di mana gitu, sehingga kami menyarankan kalau pinjam yang berizin tadi. Tapi kalau yang udah terlanjur ke yang ilegal, ya saran saya sebaiknya dilunasi ya kan, supaya tidak terjadi permasalahan, dilunasi. Kalau misalnya tidak bisa dilunasi ya bisa melakukan pendekatan kepada penyelenggara pinjol, misalnya minta direstrukturisasi atau minta keringanan dan sebagainya. Biasanya seperti itu. Baik, Jadi Pak. jangan minta lunasi dengan Pak Untung ya, salah. Mentang-mentang untung jadi tidak rugi ya. Iya. Pak Untung, ini masih pertanyaan seputar yang ada di Instagram nih Pak. Nah kalau tadi yang nanya itu sadar ya bahwa dia minjem secara langsung. Nah ini gimana nih pertanyaan dari Asya_Vira. Selamat pagi Pak, izin bertanya mengenai penanganan kendala terhadap masyarakat yang tidak beruntung karena didaftarkan pinjol oleh orang lain atau orang yang enggak dikenal. Padahal ia sama sekali tidak menggunakan jasa pinjol. Ini bagaimana lembaga berperan dalam menyelesaikan kasus ini karena data pribadi digunakan tanpa pengetahuan dan korban menjadi terjerat pinjol. Jadi ini pakai data orang lain Pak, gimana Pak? Iya betul ini. Jadi ini bukan kejadian pertama, jadi udah banyak pengaduan seperti ini yang masuk ke OJK. Ada beberapa masyarakat kita yang tidak pinjam, tetapi namanya ada gitu di pinjol. Jadi nanti kalau seperti ini nanti silahkan Bu Andes ya, nanti ada kita membuka pengaduan masyarakat. Kalau yang mengalami seperti ini nanti kita akan lihat disalahgunakan oleh pinjaman online yang legal apa yang ilegal gitu. Jadi kalau yang legal nanti akan kita konfirmasi kepada perusahaannya kalau yang legal ya. Tapi kalau yang ilegal ya OJK juga nggak tahu ini siapa kan. Jadi memang agak susah untuk menelusurinya. Apalagi kan kalau misalnya ilegal, kita nggak tahu tiba-tiba di telepon ini ada tolong dibayar ya utangnya, kan itu panik kan Pak. Iya. Pasti kan itu gimana sih ya Pak siasatnya kalau udah kayak gitu. Kalau di telepon ya. Ya dilunasin nggak Pak Untung tadi? Kita pinjam enggak Ya itu. dilunasin. Ya kalau kita nggak pinjam terus ditelepon ya nanti Iya, Pak. saya kira perlu minta klarifikasi dari yang telepon itu ya, kok bisa tahu nomor telepon saya, kok bisa dapat KTP saya itu dari siapa ya, transaksinya kapan, itu perlu ditanyakan. Ditanyakan ya kan, jadi kita perlu ada keberanian dan perlu kritis untuk mencari tahu kenapa ini terjadi gitu. Dan ditanyakan yang telepon tuh siapa nama, lokasi di mana, dan ada izin apa tidak ya kan gitu. Balik lagi karena OJK kalau yang ilegal tidak bisa berbuat banyak begitu ya Pak, karena memang tidak terdaftar ya Pak di OJK. Karena kalau OJK nggak dibantu lokasi kan kita nggak bisa nyari di mana dia kan, karena OJK juga nggak tahu. Kalau nggak dibantu namanya siapa, alamatnya di mana kan nggak tahu.
Yang telepon tadi loh ya. Betul. Kecuali kalau yang legal kan disebut PT ABC, mungkin OJK kenal ya kan. Tapi kalau yang ini kan nggak kenal. Jadi OJK juga nggak tahu mau bantu kan. Baik. Nah, ini berdasarkan dengan tema kita juga ada yang namanya investasi ilegal, Pak. Nah, untuk investasi ilegal sendiri, kalau OJK bisa memberikan mungkin ciri-ciri atau juga modus-modus yang biasanya dipakai itu seperti apa, Pak? Ya, jadi kalau tadi kita ngomong mengenai pinjaman online ilegal, sekarang ini pindah ini bagi pemirsa yang ada dana lebih, kemudian ikut dalam sebuah investasi yang ditawarkan di media sosial gitu ya. Kan seringkali kita ditawarin, oh ada usaha apa gitu. Nah, itu pertama kali yang harus dilihat itu adalah tadi kembali ke legalnya. Jadi apakah yang menawarkan itu alamatnya jelas, nama jelas, dan punya izin usaha yang jelas gitu. Itu harus ditanyakan. Jadi kita harus kritis gitu ya. Jadi jangan mudah percaya. Yang kedua, setelah itu dapat informasi hasil yang ditawarkan tuh masuk akal atau enggak gitu. Kan seringkali kita disuruh setor 10 juta tapi dalam sebulan bisa dapat 1 juta misalnya, kan rasanya nggak mungkin lah ya seperti itu kan gitu. Jadi biasanya kalau yang ilegal itu menawarkan imbal hasil yang di luar kewajaran. Jadi yang disebut wajar itu ya usaha wajar lah. Kalau kita punya uang didepositokan berapa itu yang wajar. Itu kalau jasa keuangan. Tapi kalau kita usaha warung nasi Padang ya yang wajar berapa kan gitu kan. Betul. Kan tidak usaha warung nasi Padang terus sebulan dapat 1 juta kan nggak mungkin juga kan gitu ya. Nah ini yang disebut kewajaran. Jadi kita harus harus kritis gitu ya terhadap kewajarannya. Terus juga cara penawarannya itu apakah berlebihan atau wajar juga kan, ada yang menawarkan tuh berlebihan, misalnya di-endorse oleh tokoh ulama atau artis, di-endorse oleh tokoh politik ya kan. Itu mengajak seperti itu, kita harus waspada justru ya. Betul. Jadi memang yang tidak masuk akal begitu ya, masuk Pak. Akal, ya. Karena misalnya jual baju untungnya bisa sampai 10 juta per bulan, itu udah nggak masuk akal gitu ya, Pak. Iya kan gitu ya. Ya, baik. Nah, pemirsa, ini semakin menarik pembahasan kita. Kita juga bakal baca juga pertanyaan dari pemirsa yang di rumah. Mungkin yang nanya boleh ke Instagramnya Halo Palembang Pal TV. Dan kita jeda sejenak. Setelah ini kita bakal balik lagi dengan narasumber yang masih sama hari ini dari OJK. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Terima kasih Mang Cebice masih sama kami di Halo Palembang. Tentunya kita masih sama bintang tamu kita yang dari OJK Regional 7 Sumatera Selatan. Sudah bincang-bincang juga banyak informasi yang ternyata nih begitu penting mengenai pinjol ini. Betul. Dan juga ada juga investasi ilegal tadi. Nah, kita ke Bu Andes sebentar, Bu. Ini terkait dengan pemberdayaan masyarakat, Bu. Mungkin untuk identifikasi potensi penipuan keuangan. Ini OJK sudah ada sosialisasi kah atau program kerja yang khusus dilakukan OJK sendiri, Bu? Oke. Baik, Cek Nidun. Jadi sebenarnya OJK ini sudah gerilya. Ya. Entah dia offline, temu langsung, entah dia secara online, media sosial juga kita sudah galakkan. Bahkan kita udah terjun sampai ke desa-desa. Nah, kurang lebih mungkin dalam sejak 2021 ya, dalam kurang lebih 1,5 tahun ini kita udah kurang lebih melaksanakan kegiatan ya sekitar 170-an lah. Sasaran peserta kita juga itu udah di atas 35.000. Namun itu yang tercatat ya, belum lagi yang media sosial kan kita nggak ketahuan makhluk mayanya gimana itu. Jadi kita juga bisa melihat dari edukasi kita itu juga banyaknya masyarakat yang datang ke OJK. Ada yang bertanya, ada yang cuma sekedar curhat, ada yang sekedar marah-marah gitu kan datang ke OJK. Bahkan ada juga yang menyampaikan keluh kesahnya, termasuk kalau ada pengaduan dan lain-lain. Khusus tema kita hari ini mungkin terkait dengan pinjol, kita sudah mencatat layanan yang kita berikan itu 1,5 tahun ini adalah 2.000 ke atas. Aduannya, Bu? Khusus pinjol saja, 2.045. Tadi Pak Untung bilang ada 102 yang legal, yang ditutup oleh Satgas Waspada Investasi itu kisarannya sudah di angka
di atas 4.600-an. Wow, banyak. Yang legal 102, tapi yang ditutup di atas 4.600 yang ilegal. Khusus Sumatera Selatan sendiri yang ngadu khusus untuk pinjol ilegal itu ya di angka 2045 lah, gitu, sampai dengan per Juli lalu. Bahkan yang investasi ilegal ada juga, tapi jumlahnya tidak begitu sebanyak pinjol, ada ratusan, 114. Nah, yang trennya cukup mengalahkan investasi ilegal tuh yang terkait socek. Yang penggunaan data pribadi tadi yang kata Cek Syara tadi, gak gunakan tapi tahu-tahu muncul ya, ditagih. Itu data kita udah mencapai kurang lebih di atas 700-an. Jadi lumayan banyak ya Bu? Lumayan banyak, dan memang itu tadi efek digital ya, efek teknologi. Semakin cepat masyarakat mengenal produk layanan keuangan, mudah mengakses keuangan, namun mungkin sebagian masyarakat juga belum memahami dengan baik bagaimana menggunakannya itu, legal ilegalnya seperti apa. Jadi kalau pemirsa sekalian mungkin sering lihat ya, ada yang masuk lewat WA menawarkan pinjaman, itu sudah dipastikan ilegal. Karena OJK tidak memperkenankan perusahaan yang fintech yang terdaftar di OJK itu melakukan penawaran lewat WhatsApp, jaringan pribadi, itu tidak diperkenankan. Bahkan apabila dia mengakses data pribadi, jadi yang legal itu hanya bisa mengakses 3. Singkatannya camilan. Kamera, microphone, location. Jadi kalau pas akses dia minta data kontak, minta media lainnya, misalnya mau minta foto, itu dilarang. Kalau yang mengakses di luar 3 itu, yaitu ilegal. Kayak gitu. Apalagi sampai dengan mengakses data lainnya, misalnya contoh minta OTP, minta PIN, nah itu sama sekali tidak diperkenankan. Itu lembaga jasa keuangan dilarang untuk itu. Dan mungkin marak sekarang pemasaran atau penawaran yang dia lewat WA kita sering dapatkan. APK, file betul, APK. Betul. Nah, itu juga hati-hati. Penipuan ya, Bu ya. Benar. Kita kadangkala mengakses atau menginstal suatu aplikasi itu tanpa ragu untuk klik yes dan next. Iya, betul. Gak mau baca syarat dan ketentuan, panjang ribet gitu ya. Padahal disitulah syarat dan ketentuannya berlaku. Kalau dia sampai dengan mengakses yang di luar tadi ya, sampai data kontak dan lain-lain itu, ya harusnya kita tidak lanjutkan installnya. Tapi banyak kan ya pengen tahu ini game apa sih, pengen tahu ini file apa, sehingga kita langsung next tanpa sadar semua data yang ada di handphone kita itu diambil oleh oknum yang kurang bertanggung jawab ini. Gitu. Jadi itu udah dikasih tahu tipsnya langsung ya dari Bu Andes terkait dengan meminimalisir yang namanya pinjol ilegal dan juga investasi bodong begitu ya. Tapi Cek Miron aku penasaran deh, ini biasanya kalau kayak orang tua kita ya yang baru-baru main handphone, masih agak gaptek kan biasanya kalau orang Assalamualaikum ngirim undangan terus APK segala macam kan Bu. Apalagi Ibu tadi bilang 4.600 yang ilegal. Nah itu untuk OJK-nya sendiri gimana sih ngeberantas 4.600 yang udah ada itu? Oke. Jadi sebenarnya kalau untuk aplikasi yang ada di App Store, OJK itu sebenarnya sudah kerjasama dengan Google. Jadi kalau yang di App Store itu udah nggak ada lagi tuh yang aplikasi-aplikasi ilegal. Namun karena ditutup pintunya lewat yang App Store tadi, bermunculan lewat yang lain. Nah, munculnya tuh yang lewat media sosial. Makanya banyak masuk Instagram, kalau klik iklan gitu, kalau lihat story kan ada iklan. Nah, kalau kita sembarang klik, ya akhirnya algoritmanya muncul terus. Sehingga kalau muncul terus kan lama-lama kepencet juga ya, penasaran. Lagi orang tua ya, Bu. Betul. Bahkan yang lewat WA. Jadi kalau lewat WA itu ya itu tadi, hati-hati dengan file yang belakangnya itu .apk. Atau pada saat kita klik tautannya dia langsung mengakses atau meneruskan ke web base gitu kan ya, ada langsung nge-link, kemudian kita diminta mengisi data-data pribadi, contoh kayak KTP, disuruh upload gitu kan ya, atau mungkin nomor PIN-nya apa, alamat email apa. Nah,
pada saat sudah meminta data-data pribadi yang demikian, harapan kita sih itu jangan diteruskan, stop, atau tadi jangan terlalu ramah juga. Halo, ini siapa gitu kan, iseng mau nipu, nggak taunya ketipu gitu kan. Nah itu juga nggak perlu. Jadi harus lebih selektif juga ya Bu ya. Betul, kalau nggak dikenal ya udahlah gitu. Stop aja ya Bu. Stop saja. Baik, nah ini kita ke Pak Untung lagi. Pak Untung, ini juga Mido penasaran terkait dengan ada tadi beberapa ribu yang pinjol ilegal begitu Pak. Justru sebenarnya kalau mereka mungkin yang sekarang lagi nonton Pak ingin dilegalkan dari OJK, itu persyaratannya ada nggak sih Pak sebetulnya untuk pinjaman-pinjaman seperti itu Pak? Atau lulus verifikasi dari mana dulu begitu, silakan Pak. Jadi kalau untuk penyelenggara pinjaman online itu kan kita sudah menerbitkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan untuk persyaratannya ya. Termasuk dia harus punya permodalan yang cukup. Permodalannya itu untuk sekarang minimal 6 miliar ya, kalau nggak salah itu. Kalau nggak salah ya. Nanti jadi memang penyelenggara pinjaman online itu harus mengurus ke OJK. Nanti kita akan terangkan, akan jelaskan checklistnya ya, jadi apa-apa yang harus dipenuhi silakan. Misalnya di Palembang ada yang berminat menjadi pinjaman online, silakan mengurus ke OJK. Itu nanti akan kita jelaskan dokumennya apa saja itu. Jadi jangan sampai kita membuat aplikasi di internet terus nanti menjadi ilegal tadi gitu ya. Ya mungkin aja sebagian ada di Palembang kan, nggak tahu gitu. Betul Pak. Jadi kan sebenarnya yang pinjaman ilegal ini seringkali kita ya seperti ya mohon maaf nih rentenir lah kalau zaman dulu, kalau yang di dunia nyata kan rentenir ya, pelepas uang itu. Jangan sampai nanti ada konotasi negatif seperti itu. Dan nanti itu sesuai dengan undang-undang yang baru nomor 4 tahun 2023 itu melanggar undang-undang. Kalau kita menyelenggarakan pinjaman online tanpa izin itu bisa kena hukuman minimal 5 tahun, maksimal 10 tahun, denda 1 miliar sampai 1 triliun. Jadi besar sekali anunya. Makanya kalau masyarakat yang menyelenggarakan ini agar dihentikan ya, karena ini melanggar undang-undang untuk yang sekarang. Jadi yang ilegal ini bagi penyelenggara harus dihentikan, dan bagi masyarakat agar dijauhi. Jadi karena kan kita sudah menyediakan yang legal, yang resmi. Jadi yang 102 tadi silahkan untuk dihubungi gitu ya. Iya. Betul. Jadi dendanya tadi 1 miliar sampai 1 triliun gitu. Iya. Mending dendanya dijadiin modal ya Pak. Atau Bapak tadi kan ada beberapa minimum modalnya. Dan itu sudah di undang-undang ya. Betul. Iya. Nah, kalau kita bicara tentang OJK yang bekerja sama dengan mungkin lembaga pendidikan atau juga mungkin terjun langsung ke masyarakat untuk terkait literasi, Pak, ini sudah dilakukan, Pak? Iya, sudah. Jadi sudah sejak OJK berdiri kita udah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, dengan kementerian yang lain ya gitu, untuk melakukan edukasi ini secara sistematis maupun secara topical issue. Setiap tahun kita ubah ya, misalnya kita terkadang topical isunya pendidikan khusus untuk kaum perempuan, kaum difabel, kaum muda, daerah tertinggal, itu setiap tahun kita ubah, tapi secara sistematis kita sudah memasukkan di kurikulum SD, SMP, SMA itu sudah ada. Jadi kalau anak yang lulus SMA, insya Allah sudah paham mengenai dunia ini, keuangan. Jadi sudah banyak yang dilakukan ya Pak, termasuk memang menyentuh dunia pendidikan. Agar memang tingkat pengetahuan kita juga lebih banyak terkait dengan lembaga keuangan ini sendiri, Cek Sarah. Oke, nah jadi Pak Untung ini mumpung lagi udah di media sosial, salah satu sosialisasi, boleh dong Pak Untung kasih himbauan kepada masyarakat Sumatera Selatan ya yang ada di rumah, ini gimana sih mengatasi ataupun biar waspada gitu ya dengan pinjaman online yang ilegal maupun investasi yang ilegal dan non-ilegal. Iya, terima kasih untuk pemirsa di rumah. Jadi untuk tadi yang kita bahas tadi, pinjaman online itu bukan sesuatu yang kita haramkan ya. Jadi silahkan kalau masyarakat memang memerlukan untuk berhubungan dengan pinjaman online, tetapi ya kita harus berhubungan dengan yang berizin atau yang legal. Jangan sekali-kali menghubungi yang ilegal, karena nanti akan banyak risiko yang akan kita hadapi. Kemudian kalau kita punya kelebihan uang, ya kita harus mengelola keuangan dengan baik. Artinya sebelum berinvestasi pastikan untuk pengeluaran rutin kita sudah ada, dan kalau masih ada sisa silakan berinvestasi di lembaga jasa keuangan yang sekali lagi udah berizin dari OJK. Bisa di bank, bisa di pasar modal. Kalau pasar modal silakan bisa beli saham, beli obligasi.
di perusahaan sekuritas yang sudah terdaftar di OJK gitu. Jadi jangan sampai nanti salah investasi di tempat yang tidak jelas walaupun memberikan hasil yang menjanjikan yang lebih besar gitu. Jadi itu aja sih sebenarnya. Jadi kita harus lebih hati-hati di dunia digital, kita harus lebih kritis ya, dan bertanya. Dan kalau bisa follow Instagram OJK, follow Facebook OJK, karena OJK akan setiap hari mengupdate masyarakat di seluruh Indonesia mengenai informasi terbaru. Jadi silahkan follow IG OJK. Di situ @OJK_Sumbaksel ya. Iya. Sumbaksel bisa, nasional juga bisa. Baik. Iya. Baik. Ibu Andes ada tambahan Ibu selaku Kepala Bagian Kemitraan OJK? Oke, jadi mungkin singkat saja, pahami prinsip 2L. Legal dan logis, mau investasi terkait dengan investasi ataupun terkait dengan pinjaman, jadi cek legalitasnya terlebih dahulu. Kalau tadi Pak Untung bilang cek legalitasnya melalui website, kemudian bisa lewat media sosial IG, tapi bisa juga lewat WA. WA-nya 081 157 157 157. Jadi kalau setiap ada tawaran silakan langsung chat saja untuk memastikan legalitas entitasnya ini, nanti akan dijawab. Kemudian yang kedua logis. Logis tadi kita lihat apakah menjanjikan keuntungan yang wajar atau tidak, cash flow keuangannya seperti apa, kegiatan usahanya ada atau tidak, termasuk yang pinjaman, logis tidak bunganya, logis tidak proses pencairannya, termasuk data-data yang diminta oleh entitas tersebut. Mungkin itu. Baik, terima kasih sekali lagi legal dan untuk Pak Nugroho dan juga Bu Andes. Terima kasih sudah mampir ke studio Dopal TV hari ini, sudah memberikan edukasi untuk masyarakat, dan semoga memang masyarakat khususnya Sumbaksel ya Pak, Sumatera bagian selatan terhindar dari pinjol. Amin. Ya. Terima kasih atas waktunya Pak Untung, Pak Andes. Lain kali mungkin bisa ngobrol-ngobrol lagi. Betul. Dan pemirsa yang di rumah, Halo Palembang sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk terus saksikan Halo Palembang setiap harinya dari jam 9 sampai dengan jam 10 cuma di PAL TV, memang punya kita. Akhir kata aku Bang Cek Midun. Aku Cek Sarah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal sungai Musinyo, terkenal dengan